Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pandemi COVID-19, teman-teman tentu berada di rumah aja. Nah, banyak sekali alternatif kegiatan yang mungkin teman-teman lakukan. Tapi, tahukah teman-teman bahwa ada 5 aktivitas yang dapat membuat otak kita berkembang ketika kita melakukannya hal tersebut di rumah? Kira-kira aktivitas apa ya yang bisa mengembangkan kinerja otak kita? Nah, ini dia. Kegiatan yang pertama adalah berolahraga. Tahukah kamu bahwa berolahraga dapat meningkatkan daya ingat, terutama mengingat-ingat pelajaran atau informasi apapun yang penting bagi diri kita? Menurut penelitian di tahun 2009, berolahraga dapat meningkatkan daya kognitif, kemudian daya ingat seseorang menjadi semakin lebih baik. So, teman-teman bisa lakukan gerakan-gerakan atau olahraga-olahraga yang menyenangkan selama teman-teman berada di dalam rumah. Jadi, tetap bergerak alias jangan mager. Karena ini sangat bermanfaat sekali buat perkembangan otak teman-teman. Yang kedua adalah mendengarkan sesuatu. Jadi buat teman-teman yang punya handphone atau yang punya gadget, boleh cari apa yang bisa kita dengarkan di telinga kita sehingga akan membuat informasi masuk ke dalam otak dan akan menambah wawasan kita dan akan mengembangkan pemikiran-pemikiran kita tentunya. Nah, ini teman-teman bisa cari podcast-podcast mungkin hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya musik, tapi ayat-ayat Quran juga bisa cenderung membuat otak kita semakin menjadi lebih berkembang. Bahkan banyak juga yang menyatakan bahwa mendengar sesuatu yang menyenangkan buat kita, maka otomatis akan membuat diri kita, bukan hanya otak, diri kita menjadi nyaman sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan optimal. Yang ketiga, aktivitas yang dapat mengembangkan kinerja otak kita adalah aktivitas bermain games. Wah, pasti teman-teman seneng nih. Wah, asik dong. Berarti selama aku di rumah aku main games aja biar otakku berkembang. Games yang kayak gimana dulu? Menurut penelitian di tahun 2012 di Leiden University menyatakan bahwa seseorang yang bermain game akan meningkatkan working memorinya menjadi semakin baik kerjanya. Jadi teman-teman akan semakin mudah menyimpan informasi, semakin mudah untuk mengingat. Nah, biasanya kalau lagi main game kan, tadi game over nih. Aku tadi inget tuh, harusnya nggak melakukan itu, harusnya nggak ke situ. Nah, jadi teman-teman mengingat-ingat. Ini mungkin menjadi salah satu manfaat kenapa game dapat mengembangkan kinerja otak kita. Berikutnya juga, ternyata bermain games menurut penelitian di tahun 2013 dapat memperbaiki performa ruang atau spasial seseorang. Nah, ini berkaitan sama navigasi, posisi, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu games yang dimainkan adalah games-games yang memang bermanfaat bagi orang tersebut, bukan games-games sembarangan yang main tembak-tembakan dan lain sebagainya. Tapi permainan games yang dimaksud adalah permainan games yang memang mengandung unsur-unsur manfaat yang tadi sudah Kak Syarif sebutkan. So, kalau kamu mau bermain games untuk mengisi waktu kamu selama di rumah aja, silahkan, asalkan bermain games yang ada manfaatnya buat perkembangan otak kamu. Yang keempat, aktivitas yang bermanfaat buat otak kita adalah belajar bahasa asing. Sekarang di gadget kita atau di handphone kita banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa mengajarkan kita meningkatkan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa cari aktivitas-aktivitas tersebut. Bahkan teman-teman bisa ngobrol dengan bahasa asing yang ingin teman-teman kuasai. Ini tentu akan meningkatkan daya kinerja otak kita di bagian bahasa. Oleh karenanya, yuk, mumpung banyak waktu di rumah, teman-teman belajar banyak-banyak bahasa asing agar teman-teman bisa mendunia di masa depan. Yang terakhir, kegiatan yang bermanfaat bagi kinerja otak kita adalah membaca. Teman-teman bisa membaca apapun, mau membaca buku, membaca jurnal, membaca artikel, bahkan mau membaca berita. Nah, yang terpenting ketika teman-teman membaca, gunakan waktu kamu untuk membaca hal-hal yang bisa jadi bermanfaat buat kamu, bukan hanya hiburan semata. Banyak di antara kita yang mungkin bacanya novel, bacanya komik. Nah, lagi-lagi Kak Syarif sampaikan, boleh aja untuk hiburan, tapi gunakan porsinya. Jangan sampai banyakkan baca yang bagian hiburan daripada baca yang dapat menambah wawasan kita.
So, gunakan waktu luang ini untuk beli buku sebanyak-banyaknya atau cari buku sebanyak-banyaknya dan baca, karena buku adalah jendela dunia. At the end, Kak Syarif cuma mau kasih tahu bahwa yang membedakan kita dengan orang yang sukses adalah cara memanfaatkan waktunya. So, manfaatkan waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat, karena kita dengan orang sukses sama-sama diberikan Allah 24 jam hidupnya dalam sehari. So, gunakan, manfaatkan waktu kita yang sama dengan orang lain ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.